tentang penyakit yang berkaitan dengan ibu dan ibu hamil bersalin, nifas dan bayi ya. Dan kalau saya sih lebih seneng kalau bicara yang begini tuh lebih pada jurnal, apa terus artikel gitu ya. Karena kalau HIP adalah yang itu Anda seharusnya sudah tahu lah ya dari SMA juga kan sudah banyak Anda pasti dapat ilmu ini gitu. Sehingga kalau pengertian-pengertian sok lah baca sendiri ya yang kayak gitu-gitu mah. Kenapa, penyebabnya apa, dan lain-lain. Karena kita adalah mahasiswa bidan, maka pasti kaitannya lah dengan harus dengan lebih spesifik lagi gitu. Nggak bicara lagi di awal. Kalau Anda kan kemarin mungkin pernah juga belajar mengenai HIV/AIDS di semester sebelumnya kali ya. Pernah kan ya? Pernah tidak? Ini kok sepi banget sih? Saya ngajar mayat atau apa gitu. Apa hilang ini? Hilang ini gitu sinyalnya. Skip, skip, coba skip. Tadi skip dulu. Tadi yang nggak ada ya? Kalian masih ada nggak? Izin Ibu ada. Kenapa nggak bersuara tuh? Nih nambah 2 orang ya. Ini coba saya lihat semuanya bisa on cam nggak? Ini mau kuliah nggak sih? Kok sepi banget? Coba saya minta Anda on cam terus on mikrofon gitu ya. Biar saya nggak berasa sendiri ya kuliahnya ya. Ayuni Nurul kemana tuh Anda? De Silva, Tania, Saren. 32 ditambah 2, 34 ya. 4 orang lagi belum masuk ya. Coba. Nabila ada, Izin Ibu. Mutiara, Izin Ibu hadir. Alia, Izin Ibu hadir. Anggia, Izin Ibu hadir. Anissa, Aulia. Aulia kemana nih? Nabila coba dicek dulu ya. Aulia tidak ada ya. Ayuni Nurul. Gak ada. De Silva. Gak ada. Devini. Izin Ibu hadir. Tadi De Silva, Ayuni. Gak ada ya. Ayuni, De Silva. Ditya. Izin Ibu hadir. Dinda. Izin Ibu Dinda hadir. Rizky. Oke. Erlinda. Izin Ibu hadir. Gavara. Izin Ibu hadir. Gia. Izin Ibu hadir. Aliza. Izin Ibu hadir. Hanifah. Izin hadir. Hilda. Izin hadir Ibu. Hilma. Izin Ibu hadir. Adek. Izin Ibu hadir. Maya. Izin Ibu hadir. Mutia. Izin Ibu hadir. Nadia. Izin Ibu hadir. Nursifa. Izin Ibu hadir. Revalda. Izin Ibu hadir. Rizky. Izin Ibu hadir.
Setia, Izin Setia Ibu hadir. Damayanti. Izin Ibu hadir. Sarah, Izin Ibu hadir. Suci, Izin Ibu hadir. Tania, Izin Ibu hadir. Tazki, Tiara, Izin Ibu hadir. Elsa, Sharon. Izin Ibu hadir. Izin Ibu hadir. Siapa yang belum ke ini? Tadi si Ayuni Nurul ya, dia nggak ada ya. Ayuni Nurul, Desliva, dia nggak ada ya. Izin Ibu Ayuni hadir. Kenapa kamu off cam? Izin Ibu, tadi lagi ke toilet dulu. Siapa lagi tadi? Desliva ya? Desliva ada? Izin Ibu Des- hadir. Yang nggak ada tadi siapa satu lagi yang belum saya iniin? Belum hadir. Yuk, sekarang saya mau tanya, apa itu HIV? Apa pengertian HIV? HIV adalah, Izin menjawab Ibu, ya, HIV ini adalah human papilloma human info imun virus, dan virus ini adalah yang menyerang sistem kekebalan tubuh, kekebalan tubuh yang mana? eh, sel darah putih. Terus, dia biasanya disebabkan oleh apa? Ini kan virus ya, virus ya, namanya juga H- HIV virus. Dia itu penyebabnya tuh gimana? Virus itu kan memang penyebabnya virus, tapi biasanya karena apa nih bisa ada HIV di dalam tubuh seseorang? Izin menjawab Ibu. Ya, Tadi izin menambahkan mungkin kata Teh Nabila, HIV ini berupa virus. Mungkin kenapa bisa jadi HIV itu karena proses penularannya Ibu bisa melalui dari darah, kemudian dari mungkin mohon maaf Ibu dari hubungan seksual atau dari cairan seksual, kemudian juga mungkin saat hamil dari ibu ke bayi Ibu. ya nggak pakai bahasa mungkin ya. Terus setelah HIV, kaitannya setelah itu kemana? Dari HIV terus ke apa? HIV itu kan sebetulnya virusnya ya. Nah, kalau penyakitnya namanya apa? Sekumpulan penyakitnya namanya apa? Izin Ibu AIDS. AIDS itu apa? Kepanjangannya apa? Yang lain ayo, jangan diam aja. Apa itu AIDS? Izin menjawab Ibu, AIDS itu Ya, acquired immunodeficiency syndrome Ibu. artinya apa tuh? Izin menjawab Ibu, mungkin artinya kondisi imun seseorang yang terjangkit HIV ini rusak parah, jadi imunitasnya tidak bisa melawan infeksi. Aku itu apa yang didapat ya? Aku itu yang didapat. Ya, coba. Penyebabnya AIDS itu sekumpulan penyakit ya yang disebabkan karena HIV yang melemahkan eh, T-cell ya. T-cell kan ada baca lagi yang begitu-begitunya. Dan penyebabnya itu tadi disampaikan
karena darah ya, karena hubungan seksual, jarum suntik misalnya ya, terus juga eh, transfusi, itu ya salah satunya. Tapi sekarang kalau transfusi sudah mulai jarang karena kan darah-darah sekarang tuh dia di screening sedemikian rupa sehingga memang orang-orang yang HIV, yang hepatitis itu nggak bisa donor darah. Atau kalaupun mereka donor, terdetek gitu. Jadi nggak masuk situ. Tapi kalau jarum suntik, hubungan seksual masih. Kalian pernah kuliah HIV AIDS kan sebelumnya ya, kalau tidak salah ya. Yang koordinatornya Bu Inmas ya. Bener nggak? Sudah pernah dapat basicnya kan? Izin Ibu, sudah. Iya. Terus kenapa masih pada diem gitu, ngelongo. Nah, kita sekarang lihat ada satu artikel bagus yang saya dapat tahun 2020 ya. Ini tentang HIV and getting pregnant. Nih, kalau kita lihat di sini, eh, kita tahu bahwa 36 juta orang di dunia itu mengalami HIV ya. Dan di antaranya itu kebanyakan adalah perempuan yang memang dia merencanakan untuk hamil. Nah, HIV ini kan memang bisa terjadi, bisa ditularkan tadi ke bayi melalui kehamilan, persalinan, atau melalui ASI atau menyusui ya. Sebetulnya HIV ini tidak bisa diobati, gitu ya. Jadi penyakit ini penyakit yang akan ada seumur hidup, tapi virusnya akan bisa efektif ditekan dengan beberapa obat yang kaitannya apa yang seumur hidupnya pula itu harus dikonsumsi. Kalau kita lihat di sini, eh, perempuan yang hamil itu sangat 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 berisiko menularkan HIV kepada bayi. Tapi sekarang sudah mulai bisa disiasati dengan eh, satu triple eliminasi untuk mengecek yang setelah itu diberikan medikasi atau pengobatan. Yang keduanya nanti pada saat dia bersalin itu dilakukan persalinan yang aman dan yang ketiga adalah menyusui ya. Nah, saat ini kalau kita lihat perempuan-perempuan usia reproduktif itu dia biasanya punya grup-grup tertentu ya. Jadi ada kalau dia sudah mengalami HIV dia punya grup tertentu karena memang eh, treatmentnya itu kan berbeda dengan yang biasa, begitu ya. Nih, kita lihat possibility effect of HIV on pregnancy ya. Kalau kita lihat baca di bawah ini, eh, kaitannya adalah dengan imunitas ya, dengan stres yang berkepanjangan atau dengan berat badan yang menurun gitu. Terus HIV juga sebetulnya bisa eh, lower fertility itu dia bisa menyebabkan infertilitas. Jadi kesuburannya rendah. Yang kedua, siklus anovulatorinya tinggi. Jadi si telurnya itu dia tidak berkembang dengan bagus, tidak bisa eh, apa telur tuh hadir ya, rilis tuh hadir ya. Terus apa namanya telur datang gitu ya, terus dia berkembang dengan bagus kan telur itu cuma satu ya kita punya ya dua ya. Kadang-kadang nggak ada gitu telurnya, nggak hadir gitu setiap bulan. Atau adanya konsepsi yang delay gitu. Kenapa? Karena memang virus ini eh, harus benar-benar ditekan. Kalau kita pernah dengar mengenai window period, Anda pernah dengar dengan window period? Periode jendela tuh, window period tuh pada saat virus HIV masuk sampai dia ke AIDS-nya itu kan dia butuh beberapa bulan sampai kedetek ya. Jadi 0 sampai 6 bulan belum kedetek. Nah, 6 bulan ke sana baru kedetek kalau dia punya HIV dan akhirnya timbullah penyakit-penyakit yang disebut dengan AIDS, sekumpulan penyakit yang ditimbulkan oleh HIV ini karena dia
sel T limfositnya ditekan, jadi imunitasnya turun, jadi segala penyakit masuk ke situ. Dan ini menyebabkan seseorang harus terus mengkonsumsi ART, antiretrovirus ya. Jadi seumur hidupnya dia harus menggunakan ART. Kalau untuk ibu hamil dan bayi, kita lihat ini sekarang itu WHO sudah memfokuskan kepada concern of HIV in pregnancy is the mother-to-child transmission. VMTCT, pregnancy to child transmission of the virus untuk HIV khususnya ya. Dan ini biasanya dilakukan pada saat tadi kehamilan, persalinan, dan delivery postpartum, menyusui. Tanpa medikasi, 15% sampai 40% wanita itu benar-benar menularkan virus HIV kepada bayinya. Gitu ya. Ini tadi kita lihat efek bagaimana HIV itu berpengaruh terhadap pregnancy. Yang pertama, on fertility, lower fertility due to ovulation abnormalities, weakened immunity, stress, or side effects of HIV drugs. On mother and baby can result in perinatal HIV transmission, gestational diabetes, or preeclampsia if unmanaged. Jadi kalau nggak ke-manage, preeklamsi juga merupakan salah satu dari penyakit yang timbul karena HIV ini ya. Nah, ini apa sih resikonya? Tuh, kita lihat. Kalau nggak ditangani dengan baik, HIV positif bisa menghasilkan hal-hal yang serius dari komplikasi tadi udah di atas, dan preterm contraction ya, atau nantinya jadi prematur. Nah, untuk itu apa yang harus kita lakukan ya? Nah, kita lihat ya kaitannya dengan kehamilan. Kita tahu plasenta ya, dia kan sebetulnya punya sebuah fungsi untuk menjaga atau melindungi bayi dari hal-hal negatif ya, si plasenta ini. Ya, tapi plasenta juga bisa menjadi sawar uri yang menularkan penyakit-penyakit tertentu gitu. Ya, normalnya plasenta itu melindungi ya. Tapi kalau ternyata situasi dan kondisi si ibunya itu dia kekurangan vitamin gitu, terus infeksi-infeksi yang lain masuk. Nah, ini akan menyebabkan justru akan menyebabkan si penyakit-penyakit ini masuk ke bayi melalui plasenta. Nah, kalau kita baca di sini kata-katanya lowering the risk of infections and eliminating nutritional deficiencies are vital to prevention of mother-to-child transmission of HIV and should be started before conceiving and continued past delivery. Jadi, kalau memang pada saat kehamilannya ibu sudah mengalami HIV, maka nanti kita akan mencegahnya pada saat persalinan. Nah, apa hal yang harus dilakukan kalau gitu pada ibu-ibu yang HIV? Itu ada medication, ada health diet, nanti kita lihat ya. Jadi kalau misalnya si ibu ini mengalami HIV, dia harus strengthen immune system. Jadi di awal sebetulnya di preconception itu mereka harus menguatkan sistem imunitas. Terus optimalisasi fertilitas dan tentunya harus menekan replikasi virus. Jadi kan si HIV ini, si virus ini dia kan bisa bertambah ya. Supaya dia tidak bertambah, virusnya tidak berkembang dengan baik, maka harus menggunakan medication. Apa medicationnya? Medicationnya adalah antiviral treatment atau ART. Dan di situ dilengkapi dengan antiviral agents atau ARV.
Dan ini hanya satu-satunya metode yang bisa mencegah penularan HIV from mother to baby. Dan dia juga bisa meningkatkan change of a healthy pregnancy. Jadi ibunya itu pada saat hamil bisa terjaga lah ya kehamilannya. Jadi karena kalau HIV itu kan tadi menekan sel limfosit T gitu sehingga benar-benar imunitasnya turun, segala penyakit bisa datang. Nah, dengan ART dan ARV ini bisa ditekan, bisa mengurangi itu. ARV reduce the viral load, which is the amount of virus in the blood. Jadi kalau ARV itu menekan jumlah virus yang ada di darah, ya. Jadi bisa menurunkan resiko penularan 2% atau kurang kalau dikonsumsi dengan baik. Kemudian juga ini dilakukan selama 3-6 bulan sebelum hamil untuk memastikan bahwa virusnya ini benar-benar sudah tertekan, dia tidak berkembang dengan baik. Nah, kalau ARV ini biasanya juga tapi menyebabkan toksisitas. Fetal defects tuh kelainan bayi ya, kecacatan bayi gitu. Jadi memang benar-benar harus dikontrol atau diobservasi ketat oleh dokter ya. Jadi kalau ARV ini biasanya ada ya, jadi ARV adalah menjadi salah satu several drugs that inhibit HIV virus in a different way to prevent transmission. Jadi cuma salah satu kaitannya dengan pencegahan. Yang kedua, healthy diet. Kalau nutrisinya buruk, ini juga akan meningkatkan resiko infertilitas dan hasil dari persalinan yang buruk ya, janinnya yang tidak baik juga akan dengan mudah tadi menyebabkan transmisi dari ibu ke bayi. Sehingga food that are rich in the following vitamins and minerals is very needed gitu ya. Kalau kita lihat nih, vitamin B12, Fe, vitamin A, selenium, enzim, omega 3, phytoestrogens, dan tentunya adalah water ya, air yang memadai yang saya rasa pada saat Anda memberikan asuhannya sudah ada. Ini boleh kok diberikan asuhannya kepada ibu normal juga tidak apa-apa, tapi kalau untuk HIV AIDS ini mereka sangat benar-benar lebih butuh ini ya. Women with HIV have lower immunity, therefore they should avoid eating raw meat, seafood, and eggs to prevent foodborne illness. Jadi benar-benar harus memakan makanan yang tinggi protein ya, seperti ini, begitu ya. Kemudian selain obat dan makanan juga adequate exercise. Normalnya kan cycle activity ini bisa dilakukan dengan berjalan, berenang, bersepeda gitu ya. Itu juga ini bisa selain meningkatkan imunitas juga dia menurunkan stres. Stres sebelum hamil itu juga bisa sangat berpengaruh terhadap outcome ya, baik itu pada saat kehamilan maupun persalinan dan terutama juga pada saat nanti ibunya menyusui. Karena ibu-ibu dengan stres tinggi menyusuinya ASI-nya juga akan sangat sedikit gitu keluar. Terus vitamin dan suplemen. Folic acid, you know that ya, can reduce the risk of birth defects and should be start at least 1 month before conception. Jadi sebelum ibu berencana untuk hamil sebetulnya udah boleh minum folic acid ya. Kemudian hormone regulating supplement. Jadi ada beberapa yang biar cycle menstrualnya tuh bagus gitu ya. Meningkatin libido, improve fertility by balancing your hormones. Jadi memperbaiki keseimbangan hormon. Kemudian vitamin A suplemen ya. Yaitu meningkatkan fertility, menurunkan resiko HIV transmission. Terus
fish oil supplements have been shown helpful in improving the immune system's function. Jadi ini juga bisa mendesak, menekan the virus in the body. They might also increase your chance of getting pregnant. Jadi dari mulai awal kehamilan yang sudah ketahuan dia punya HIV sudah harus begini. Apalagi yang bisa dilakukan pada saat eh, eh, si perempuan itu sudah ketahuan HIV? Konseling ya, konseling, aduh, konseling HIV/AIDS. Terus before taking any over the medication supplement, benar-benar harus terkanter sama ART dan ARV tadi. Kemudian kita benar-benar harus mencegah penyakit oportunistik lain yang masuk, ya. Jadi harmful complication supaya nggak ada banyak penyakit masuk. Jadi memang pada saat pada saat sudah hamil, salah satunya adalah menggunakan kondom, gitu ya. Terus bad habits kayak tobacco, alkohol, terus obat-obatan terlarang ya tentu saja tidak boleh juga. Kalau di Indonesia kan jarang yang begini ya. Nah, kontrol HIV before pregnancy. Jadi sebetulnya sebelum hamil itu kalau dia sudah ketahuan HIV itu harus benar-benar melihat situasi kondisi dia. Ini kesimpulannya tadi diet, low impact exercise, medication, supplement, dan good habit ya. Kalau misalnya memang sudah terjadi, makanya kalau memang viral load dan CD4 cell-nya sudah terlihat ya. Jadi si ibu hamil itu betul-betul harus menurunkan resiko dia, menguatkan hubungan dengan keluarga dan teman untuk mendukung, dan switch to ovulation boosting foods. Jadi memang benar-benar menyiapkan makanan yang baik. Nah, itu kan preconception ya. Kalau sekarang kan during pregnancy ya. Jadi kalau during pregnancy yang tadi ART, ARV, terus tentu akan dikontrol ketat sama OB/GYN dari awal ya. Tapi kadang-kadang bidan nggak tahu nih ini HIV atau enggak gitu ya. Nah, makanya kan ada pas awal tuh ada triple eliminasi. Anda tahu triple eliminasi itu pemeriksaan apa aja? Nah, kok diem? Triple eliminasi pemeriksaan apa aja? Pada ibu hamil awal. Halo? Izin Ibu, ada HIV, sifilis, sama hepatitis B. HIV, HIV, sifilis, dan hepatitis B. Oke. Nah, itu kan di awal-awal sudah dicek ya, gitu, diperiksa ya. Jadi kalau sudah ketahuan kita ibu bidan tuh aman. Oh, dia udah HIV, ya udah, jangan lagi ada di kita ya. Untuk beberapa kasus, pregnant woman with HIV undergo a cesarean delivery. Jadi ada juga yang ya udahlah di sesar aja, dan sesar juga dia kata orang bedah tuh ini kan high risk ya, high risk transmission ya. Jadi orang bedah juga benar-benar menjaga double tuh. Sarung tangannya double, apanya double gitu. Kebayang kalau kita ibu bidan cuman ya ala kadarnya kan. Jadi peningkatan resikonya sangat tinggi ya. Dan babies born to HIV positive mothers are generally put on ARV for 4 to 8 weeks to prevent the virus from replicating. Jadi 4-8 minggu si bayinya juga dikasih ARV tadi, dan biasanya
nggak boleh dulu menyusui ya karena bisa apa ditularkan melalui air susu. Nah, key takeaways. Jadi kalau kita lihat woman with an infection with human immunodeficiency virus has become much more manageable in the recent years. Jadi si bayi-bayi yang dia eh, apa namanya ibunya punya HIV, dia juga terus dikontrol gitu karena memang angka kesakitan dan kematiannya juga cukup tinggi. Oke, ini kita bicara tentang HIV. Tadi kalau Anda lihat saya tadi juga kirimin satu yang WHO UNAIDS ya. Tadi if kehapus kalinya ya teh. Tadi ada yang kehapus nih. Ini sebetulnya kalau dilihat ada apa ya? Hmm, ada banyak chapter yang membahas mengenai key strategic and operational shift required to end AIDS. Tapi ini banyak banget. Kalau Anda mau baca boleh. Nanti saya liatin. Ini yang ini keluar gak sih? Yang search infection ya? Iya. HIV-nya tadi yang pas awal-awal tuh. Hmm, ini nih, Riz. Nggak usah pakai ini lagi, Riz. Halaman 134. Dia pakai file ya? Dokumen. Ini belum masuk ke sini. Ini belum apa aja. Salah. Belum. Ini. HIV itu. Yang tadi yang if I have Hmm. Sebelum saya bahas lagi yang HIV. HIV udah cukup deh kayaknya ya. Jadi ada PMTCT, coba nanti saya coba cek PMTCT. Sebelumnya izin bertanya, Ibu. Ya, ya silakan. Ibu hamil yang memiliki perempuan yang memiliki riwayat HIV itu bisa mempengaruhi kesuburannya atau enggak Bu HIV-nya? Segitu barusan udah jelasin. Infertility, bad infertility outcome. Iya dong, dia kan barusan udah dijelasin salah satunya adalah infertility-nya nggak bagus. Terus tadi apa ovulasinya nggak keluar gitu kan, ovumnya. Neneng Nabila kamana wae. Itu kan yang awal tadi dibahas.
Jadi kamu ngapain atuh? Makanya jangan WA-an aja sama yang lain diperhatikan. Yang lain ada pertanyaan nggak? Ya, Anissa. Ini pemulai konsumtif. Bukan. Yang pertama pertanyaannya adalah kalau ibunya HIV/AIDS terus anaknya gimana ya? Kalau yang dulu-dulu yang nggak ARV sama ART itu banyak bayi-bayi yang meninggal. Dia eh, trust oral trust gitu yang khas banget tuh oral trust. Jadi malah kadang orang tuanya nggak tahu mereka HIV. Jadi ketahuannya pada saat kelihatan dari bayinya. Wah, kok bayinya juga kia gitu. PMTCT, PMTCT, PMTCT. Terus jadi barulah diperiksa, oh ternyata HIV/AIDS. Banyak yang memang kekuatan hidupnya itu juga rendah gitu. Kalau bayi-bayi yang dari yang MTCT. Yang kedua, eh kalau memang dia bisa umur panjang, ya sama kayak ibunya, dia terus pakai ART dan ARV. Dan tadi, maka dari tadi kaitannya yang tadi saya bilang, barusan saya jelaskan. Dari mulai dia prakonsepsi aja kemungkinan besar dia akan terjadi infertilitas. Gitu. Terus kalau memang terus harus dicek suaminya juga dan em, yang barusan saya jelasin banget dari mulai prakonsepsi sampai dengan persalinan tuh kayak gitu. Hidupnya dia tuh harus begitu, tergantung dengan ARV dan ART. Kalau dia ada satu aja penyakit masuk, waduh, tuh kalau kita kayak batuk biasa tuh ya 7 hari sembuh. Kalau ini bisa jadi malah tambah lama gitu. Terus tadi yang ke ujungnya apa? Pertanyaan selanjutnya apa? Yang apa barusan? Ya, bidan juga kan banyak ya yang tertular HIV ya. Karena memang tidak baik dalam pencegahan infeksi. Salah satunya adalah penanganan alat tajam, penanganan sampah gitu ya. Terus tidak one hand teknik pada saat menutup atau membuka jarum, tidak melakukan dekontaminasi gitu ya. Eh, DTT atau steril itu juga salah satu pencegahan gitu. Terus ya kita juga sebetulnya perlu cek hepatitis B minimal gitu ya. Jadi em, apa pencegahan infeksi yang kita lakukan, baik itu kepada ibu dan kitanya sendiri, itu memang harus terus dilakukan itu. Jadi selanjutnya, sebetulnya tenaga kesehatan juga menjadi salah satu penyumbang dari terjadinya infeksi-infeksi seperti ini ya, hepatitis B, C, HIV gitu. Selain dari tadi kan selain dari hubungan seksual juga kan dari jarum suntik itu dari apa gitu kan, sehingga memang ya kita harus berhati-hati gitu ya pada barang-barang yang dipakai kan tidak boleh dipakai berulang gitu ya. Itu adalah salah satu dari pencegahan kita sebagai bidan. Dan juga harus ngecek calon suami kita itu dia punya HIV atau enggak ya. Tetap harus cek juga. Kita sudah menjaga dari transfusi, dari jarum suntik, dari apa enggak, suami kita dari hubungan seksual. Nah, itu juga ya harus kita perhatikan. Cukup, Anissa? Ya, coba kita lihat ini ada VMTCT ya.
Oke, nanti saya kasih ya link-link ini ya, dibaca ya. Ini ada National Library of Medicine. Kalau ini sih lebih ke program bagaimana PMTCT itu dikerjakan dan kalau kita lihat ini penelitiannya bagus. Jadi di penelitian ini dijelaskan bagaimana gender inequalities affect women's access to experience of PMTCT services. Jadi bagaimana sih eh, ketidak 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 apa namanya gender ketimpangan gender itu akan menyebabkan apa efek women's access tuh aksesibilitas perempuan terhadap PMTCT baik itu pelayanan yang berkualitas itu dan atau responsiveness and quality of the services itu berjalan dengan baik atau tidak ya. Nah, di sini tuh ini tahun berapa ya? Tuh tahun 2009 ya, ini udah agak lama ya. Cuman ini masih bisa dipakai sih. Jadi kalau data, tapi ini terlalu kejauhan deh ya. Cuman yang paling penting di sini adalah tadi pertanyaan Anissa nih, kurang dari 15 anak-anak yang kurang dari umur 15 tahun itu dia memang hidup bersama dengan ibu-ibu yang HIV. Sehingga 17% diantaranya memang dia akhirnya eh, terinfeksi berbagai penyakit. 90% biasa terjadi memang di sub-Sahara. Jadi pencegahan salah satunya adalah dengan prevention of HIV transmission from women with HIV to children during pregnancy and delivery. Ini pertanyaan Anissa banget ya. Kalau 2007 tuh kan sayangnya tuh memang belum tercover gitu ya apa yang harus terjadi. Jadi ini aja tahun 2007 80% perempuan hamil tuh punya HIV, 33% dia memang hidup bersama HIV dan dia menerima ARV ya. Sehingga kalau kita lihat di sini kebanyakan yang tidak di Indonesia tapi di Indonesia juga sudah banyak. Tahun yang paling baru ada nggak? Ini kayaknya kelamaan. Nih kalau kita lihat yang addressing gender inequality-nya adalah setiap perempuan yang dia punya HIV itu dia harus dapat ARV propilaksis, kemudian planning dia persalinan, kemudian bagaimana nanti infant feeding atau breastfeeding, kemudian support living with HIV-nya to make informed reproductive choice dan nutrisi untuk nutrisi, counseling dan support for women living with HIV. Ini nggak terlalu jauh beda sih. Ini mah sama aja ya. Kita nggak lihat tahun. Ini sekarang masih begini kok. Jadi ART eligibility untuk memperbaiki CD4 cell count ya. Tadi CD4-nya biar lebih bagus. Anda nanti bisa baca lah ini ya. Terus yang keduanya birth plan. Birth plan-nya itu adalah dia mau melahirkan traditional birth atau memang pakai sesar. So, terus 2008, 2024. 2024. Terus support safer infant feeding practice gitu ya, karena memang breastfeeding itu meningkatkan resiko dan paparan daripada HIV sehingga meningkatkan morbiditas dan mortalitas. WHO itu merekomendasikan supaya dia tidak menggunakan ASI gitu ya. Ya mau nggak mau. Padahal ASI juga kan sebetulnya meningkatkan imunitas. Tapi kalau ibunya HIV ya gimana gitu. Terus kita lihat support woman living with HIV to make informed reproductive choice. Jadi tadi FMTCT approach itu testing HIV untuk anak-anaknya juga tentu pada saat dia sudah besar. Isunya beberapa orang yang anaknya itu bersama dengan ibu-ibu HIV, mungkin mereka akan lebih tertekan tadi kan pada saat hamil gitu ya.
karena mereka juga kemungkinan besar punya resiko dan juga penyandang HIV. Terus eh, si prianya juga kan kalau dia ternyata tidak HIV ya kasihan ya gitu. Kalau pakai kondom terus nggak hamil. Kalau mau hamil lepas kondom resiko HIV juga pada prianya. Ya kan menjadi salah satu hal yang si malakama akhirnya gitu ya. Ya cinta bisa menyebabkan HIV ya itulah salah satunya gitu. Bingung jadinya ya. Kemudian nutrition ya, nutrition counseling. Jadi yang tadi di B12, Fe itu ya. Karena anemia juga bisa menurunkan imunitas dan akhirnya hmm, apa eh menyebabkan penurunan daya tahan tubuhnya lebih parah lagi kalau anemia sehingga nutrisi juga harus bagus ya. Ini nanti saya kirim ya eh apa untuk HIV-nya bisa Anda baca lah. Nah, selanjutnya kita bicara ke torch ya. Torch apa hepatitis ya? Hepatitis ya. Kita bicara ke hepatitis. Yang mana nih Riz, hepatitis? Ini deh, torch dulu nih, torch. Torch. Nah, torch dulu ya, kita bicara torch ya. Saya nggak suka bikin PPT yang torch adalah gitu ya. Sebetulnya nanti saya lebih suka yang begini-begini. Wait, kalau kuliah sama saya mah jangan berharap nanti banyak PPT ya. Jadi nanti akan saya suguhkan Anda dengan hal-hal yang berbau artikel. Kalau cuma PPT-PPT mah Anda juga pada pinter bikin PPT-PPT yang kayak gitu ya. Ini buat torch ya sekarang ya. Nah, torch infection. Kita bedah resiko diagnostik proaktif care during pregnancy ya. Kalau kita lihat apa itu torch, dia infeksi yang memang hadir secara bergerombol atau grup gitu. Sama sih kayak kalau kalau AIDS itu kan penyakitnya yang bergerombol. Kalau torch itu adalah kalau AIDS itu cuma satu virus, tapi kalau penyakit datang tuh jadi penyakitnya yang banyak kan. Nah, kalau ini virusnya, dia virusnya yang datangnya bergerombol ini, ya. Sekumpulan virus-virus yang memang dia tidak gentle banget ya. Rombongan dia datangnya. Jadi torch itu ada Toxoplasma gondii, yang othersnya ada Treponema pallidum, Varicella zoster virus, parvovirus, rubella virus, cytomegalovirus, Herpes simplex virus. So kurang apa ini virus benar-benar dia ya bersekongkol. Kalau lihat apa itu Toxoplasma gondii, kita lihat dia bentuknya ada protozoa parasit yang bertanggung jawab terhadap toxoplasmosis dan biasanya transmisinya itu berlangsung karena kita jorok gitu seneng makan makanan yang uh, not well cooked ya, undercooked, contaminated meat dari daging-daging yang memang tidak dimasak gitu ya, atau with feces and infected mother herpetus during pregnancy. Cat feces, cat feces tuh lihat siapa yang suka kucing tuh nya itu bisa menyebabkan itu. Dan the initial symptoms of toxoplasmosis are similar to those of mild cold with myalgia in and lymphadenopathy. Salah satunya itu sakit badan ya. Terus ada pembesaran limpa. 60-80% perempuan itu biasanya memang rendah imunitasnya. Dan toxoplasmosis gondii ini dia bisa uh, tertransmisikan melalui plasenta ya pada fetus. Nah, biasanya ini menyebabkan kelainan pada trimester 1 gitu. Sehingga dari awal-awal sudah mulai bermasalah nih ibu hamil ya. Dan juga bisa sampai dengan trimester 3. Faktanya, toksoplasmosis selama kehamilan ini bisa menyebabkan spontanitas
abortus spontan, atau LBW, atau hepatomegali, atau kelainan otak, kelainan mata, terus juga berkontribusi terhadap perkembangan mental ya, kelainan perkembangan mental. Sehingga benar-benar harus bersih dari cat feces and ensuring proper meat cooking are essential in keeping both the mother and fetus safe ya. Kalaupun abortus spontan salah satunya adalah bukan karena toxoplasmosis gondii, tapi toxoplasma gondii itu memang benar-benar kambing hitamnya untuk aborsi spontan. Oke. Yang kedua, others. Si others ini ada tadi kan, ada Treponema pallidum yang menyebabkan sifilis, VZV and parvovirus B19. Nah, ini meningkatkan infeksi yang berkaitan dengan kehamilan bayinya itu dia akan bermasalah nanti ya. Sama kayak tadi sih banyaknya kalau yang torch ini ada yang kepalanya menjadi kecil gitu ya. Terus juga matanya katarak gitu. Nanti kita lihat lagi. Kemudian penyakit virus lainnya adalah rubella. Jadi viral infection. Ini semua virus ya, torch itu virus ya. Jadi dia tanda-tandanya tuh sakit kepala, pembengkakan ini limfadenopati ya. Terus biasanya dia terjadi kalau sudah ini malah dalam 3 hari gitu, cepat banget ya. Serius komplikasi seperti artritis, miokarditis, neuritis, otitis, ensefalitis tuh pada bayi. Ensefalitis tuh berarti dia tidak ada tulang tengkorak, begitu keluar yang nggak akan lama karena si otaknya tidak tertutup tulang tengkorak. Nanti kita lihat fotonya ya. Dan biasanya dia terjadi 2-3 minggu incubation period ya. 10-20% perempuan yang imunitasnya jelek dan dia terserang rubella, ini tadi sama kayak yang di atas itu, dia torch itu memang transplacental transmission ya. Jadi memang benar-benar harus resikonya itu sangat tinggi banget untuk menyerang janin gitu. Jadi nggak cuman ibu benar-benar janin banget yang diserang oleh dia karena memang transplacental. Terus cytomegalovirus ini belongs to the herpes virus family. Dia masih satu grup, satu keluarga sama herpes. Ya, yang akan menyebabkan fever, fatigue, musculosis. Jadi nyeri kepala, kelelahan, nyeri otot gitu ya. Biasanya gitu kalau ibu-ibu mah udah biasa lah gitu mah tenang naon gitu. Nah, kalau trimester 1 terus ada demam tuh sebetulnya bahaya. Ibu-ibu trimester 1 itu tidak boleh demam gitu. Kalau ada demam berarti ada masalah lah dia. Kemungkinan besar ya. Jadi kayak flu gitu, fatigue fever ya. Tapi dia menyerang hati, liver, dan saraf pusat gitu. Di CMV itu has multiple transmission route including person-to-person contact. Jadi dia bisa cipratan dari saliva, bisa dari sperma, bisa dari darah, bisa dari ASI ya. Tadi kan transplacental transmission, dan 40-60% perempuan yang tidak imunisasi CMV biasanya dia memang punya risiko transmisi kehamilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang mau punya imunisasi. Tapi kayaknya di kita tuh agak-agak jarang imunisasi ini ya. Nah ini kan kalau yang CMV ini kan sebetulnya dia kalau dilihat tuh dari tadi tuh saliva, sperm, blood, breast milk ya. Jadi salah satunya dari hubungan seksual ya. Oke, kemudian CMV ini bisa menyebabkan kelainan kongenital pada bayi. Terus persalinan yang ya prematuritas juga. Terus juga intrauterine infection-nya kalau kita lihat di sini kaitannya adalah bisa menyebabkan notably children can secrete the virus for up
to 3 years after congenital infection contributing to the ongoing transmission risk. Jadi sebetulnya bisa juga ini terjadi 3 tahun ya pada anak-anaknya itu sampai dengan umur 3 tahun. Terus selanjutnya adalah herpes simplex virus. Tadi yang sama si MV itu masih keluargaan. Ya, bisa menyebabkan herpes juga pada bayinya. Terus ini dia menyebabkan immunosuppression gitu ya. Jadi si bayinya itu memang sangat rendah daya tahannya. Ada neurological damage dan bahkan kematian kalau untuk HSV. Diagnosis metodenya Pak, apa sih Torch? Kan ada ya sekarang kalau tadi triple eliminasi untuk HIV, hepatitis B, satu lagi tadi apa kata Nabila? Nabila apa satu lagi tadi? Yang Torch tuh? Yang triple eliminasi tuh? Izin Ibu, HIV, sifilis, dan hepatitis B. Nah, ini ya sifilis. Kalau ini dia apa ini? Herpes simplex ya. Itu misal herpes simplex belum, tapi itu masih satu grup tadi yang disampaikan. Akhirnya navigating the intricacies of throat infection, jadi harus akurat dan proaktif ya selama prenatal. Coba nanti saya buka si PPT coba. Wait ya, ini lihat sekilas yang di sini ya tadi latar belakangnya. Ini torch. Nah, tadi ada hepatitis jaundice, ada pneumonia, ada small eyes, brain calcification, small head ya, encephalitis, katarak, mikrosefali, konjungtivitis, chorioretinitis, heart defects, enlarged spleen, pembengkakan spleen, ginjal, skin hemorrhage. Ini torch akronim NEM tuh. Terus ini tadi sudah saya jelasin. Ini perbedaan kalian bisa ngelihat ya. Bayi-bayi yang kecil ini dia beresiko mengalami gangguan neurologis, keterlambatan perkembangan, dia bisa juga kejang, disabilitas ya, karena kan memang lingkar kepalanya sangat kecil. Jadi
Makanya pada saat persalinan kan Anda lihat lingkar kepala. Tanda klinis bayi dengan universitas adalah Bentar ya. Katarak kongenita atau gangguan pendengaran. Makanya sekarang kalau di beberapa rumah sakit atau klinik besar tuh ada yang langsung dilakukan screening OAE atau Auto Acoustic Emissions dan ABR Auditory Brainstem Response ya untuk melihat apakah pendengarannya baik atau tidak. Oke. Oke, tadi sudah HIV sudah, TORS sudah, sekarang kita ke hepatitis ya. Kita paralel aja. Ini sampai jam berapa sih? Sekarang jam berapa? Ambila jam seberapa ya? Izin Ibu, ini sampai jam 9.30. Sepertinya memang nggak bisa beberapa ya, memang harus. Ini satu lagi coba. Kalian minggu depan masih ada kuliah nggak? Izin Ibu, hari Selasa kami udah CSL. Senin namun Senin? Itu ada dokter Ibu masuk. Dokter spesialis. Jam berapa? Dokumen. Jam Kayaknya berapa Senin? 9.30 sampai jam 15.30 Ibu. Dua Dokter pertemuan. spesialis objin. Nggak mungkin juga dia full begitu. Spesialis anak Ibu. Ya memang terus-terusan. Nggak mungkin juga sih sebetulnya. Hari Sabtu apa? Sabtu? Anda ada apa? Kalau untuk hari Sabtu kita kosong Ibu karena harusnya dokter besok. Jadi di reschedule ke Senin Ibu. Oke. Jadi kita lihat besok ya. Saya ada soka sampai jam berapa. Nanti saya kabarin ya mungkin di sore hari ya. Selesai soka ya. Baik Ibu. Pertemuan keduanya. Pertemuan ketiganya bisa di hari Senin ya. Gitu ya. Oke ini kita lihat. Jadi satu kali pertemuan besok, satu kali pertemuan lagi Senin. Nih lihat di sininya nanti Anda bisa baca sebetulnya ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada epidemiologi hepatitis, ada target, ada promosi, ada pencegahan penularan. Terus lihat di daftar isi juga, ini ada surveillance, ada penanganan kasus, ada pengelola program. Nah, kalau kita lihat di manajemen program hepatitis B dan C yang ini, itu sebetulnya bukan ibu hamil. Ya, ini programnya ini masih baru. Tapi mungkin nanti Anda bisa baca, terus minggu besok Anda boleh membahas kalau ini umum, maka untuk ibu hamilnya bagaimana, begitu ya. Tapi sebetulnya hepatitis B dan C itu nggak cuma buat ibu hamil kan, kita semua juga beresiko ya dan emang harus benar-benar apa namanya safety juga. Nah, nanti saya kirim ininya ke Nabila untuk dibaca dan besok kita bahas sedikit sebelum mata pelajaran yang lain ya. Ini kan masih ada waktu 30 menit lagi ya. Anda bisa baca ini ya untuk dibahas besok ya. Begitu Nabila ya. Baik Ibu. Ya, jadi nanti karena ini umum kan biasanya memang kita ngobrolinnya ya ibu hamil terus. Tapi saya rasa Anda butuh jadi Anda nanti butuh yang umum dulu sampai nanti bisa ada penerapan di khusus ibu hamil. Jadi kita tidak terfokus pada satu item. Boleh dibaca 30 menit ke depan nanti saya kirim ke Nabila ya. Saya rasa cukup dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada?
Oke, kalau tidak ada 30 menit ke depan baca jurnal juknis yang barusan dari Kemenkes ya. Terima kasih, saya tutup ya. Nabila sudah dipoto. Izin Ibu sudah. Oke, baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kirim via WA ya Nabila ya. Baik Ibu, terima kasih.